Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama gue Joshua. Hari ini gue akan membahas tentang apa itu reducing hallucination in large vision language model via latent space steering. Ini paper baru aja di publish di ICLR 2025. Code-nya juga udah ready, tapi masih ada beberapa yang harus lo tuning di code-nya. So, kalau lo ada masalah, oke, kalau nanti lo ada sebentar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan sama code-nya, lo bisa hubungin gua. Oke? Oke, ayo kita lanjut. So, hari ini presentasi akan dibagi di beberapa section. Ada introduction, ada problem definition-nya juga, ada metodenya, habis itu nanti ada resultnya seperti apa. Terus nanti ada takeaway-nya, kira-kira pengembangannya bisa dilanjutkan seperti apa. Oke, kita masuk dulu ke introduction ya. Pertama kali kalau kita talking about vision language ya, itu yang paling common itu pertama-tama itu yang kita tahu adalah clip basicnya. Soalnya sebelum lu sekarang pakai VLLM, Lava lama dan lain-lain, pertama kali yang nge-combine antara teks sama vision itu adalah si clip ini. Tapi ini buat tasnya yang sederhana dulu, waktu itu dia dispesifikasi untuk image classification. Kita harus tahu dulu sedikit in summary apa sih membedakan si clip ini sama image classification pada umumnya atau pada normalnya. So basically kalau lo perhatiin di sini, ini ada perbedaannya yang sebelah kanan ini, di sini. Ini itu adalah image classification yang umum sebelum adanya clip. Basicnya ya udah lu punya image feature extractor sama linear classifier aja buat lu nge-classify image ini kelasnya apa. Terus yang membedakan sekarang sama si clip ini adalah, nah si clip ini tuh dia tujuannya adalah dia nge-pair basically. Kalau lu bisa lihat dia nge-pair antara jadi lu punya dua antara text encoder sama si image encoder ini. So basically ya nanti fitur-fiturnya itu nanti lu coba se-align mungkin sama si fitur si image sama si fitur text diusahain se-align mungkin. Terus ada kelebihannya juga. Kelebihan salah satu dari clip itu ya lu bisa lakuin zero shot. So basically gimana cara zero shotnya itu in detail lu bisa refer ke original papernya. Tapi in general lu basically cuma butuh kelas dari setiap datasetnya. Nah nanti lu punya image baru nih yang ada di training data, lu tinggal fit aja, nanti dia bisa nge-classify sesuai dengan target dataset lo. Oke, itu basically clip yang paling terkenal. Tapi sekarang ya era vision language model udah mulai maju banget. Waktu dulu cuman bisa image classification for example, sekarang udah more advanced, jadi lu bisa nanya kayak contoh nih, ini gambar yang gue ambil dari si Lava. Kayak lu bisa nanya apa sih yang unusual dari image ini, dia bisa kasih lu penjelasan kayak gitu. Dia lebih bisa nge-solve masalah-masalah yang lebih kompleks. Terus in general Lava ini yang paling terkenal di vision language model pada masanya di tahun 2023. Sebenarnya konsepnya simple si Lava ini. Jadi ini lu incorporate si language modelnya, si LLM-nya, sama lu tambah di sini ada vision encoder ya. Nah, in basic lu ngelakuin 2 step buat ngejalanin untuk ngetrain si VLM. Pertama, lu punya vision encoder. Vision encoder ini basically dari clip. Dia bisa nge-extract fitur yang udah cukup bagus. Nah, yang lu perlu training pertama kali itu adalah si projectionnya, antara lu gimana caranya lu nge-project fitur-fitur di vision biar bisa dimengerti sama si language model, alongside sama nge-project si fitur si language-nya. Nah, baru itu step keduanya lu fine tuning the whole process, projectionnya juga sama si language modelnya, while lu tetap keep free si vision encodernya. So itu basically flow in general si vision language model. Application banyak, as lo tahu sekarang ada Llama 3.2 yang lo bisa explore. Ini salah satu yang gue ambil di original video yang ada di Llama. Misalnya ini contoh lo buat jadi lo bisa ngedetect objek apa aja yang ada di gambar. Nanti lo setiap objek bisa lo edit di sini. Contohnya nanti dia ada combine sama diffusion model, something like that.
Terus yang kedua ada Lava. Lava ini yang paling banyak dipakai buat research purpose. Nah sekarang yang terbaru ya DeepSeek sekarang yang bisa outperforming ChatGPT. So ya in more application lu bisa cek sekarang di open source. So ya kita move on. So before itu sedikit introduction aja berkaitan dengan story dari vision language model and currently itu vision language model tuh cara kerjanya seperti apa kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke problem definition ya. Nah, apa sih yang dialami sama large vision language model atau lu bisa vision language model juga boleh tapi lebih common LVLM ya, large vision language model. Itu tuh apa sih? Ini contohnya si user nanya nih, lu bisa cari nggak sih dog yang play with a ball in the shore? Lu bisa lihat di sini answernya seperti ini. There's a dog playing with a ball on the shore. The dog located in the center of the scene with the ball close to its paw. Tapi kalau lu perhatiin nih, di gambarnya itu nggak ada sama sekali anjingnya. Ini yang kita sebut sebagai problemnya yang di vision language model, which is hallucination. Ini objeknya nggak ada, tapi dia bisa ngomong. Ini dasarnya dari mana? Kayak gitu. Ini ada contoh. Dia minta deskripsi dari image yang ada di gambar, image yang ada di sini. Lu bisa cek nih, yang merah ini adalah yang hasil halusinasinya. Lu lihat nih, baik-baik. Dia bilang nih, dia bilang no people are specifically mentioned in the image. Gak ada nih orangnya. Tapi bisa di seen in the crowd of pedestrians crossing the street. Padahal di sini gak ada orang sama sekali. Kayak gitu. So basically hallucination itu sekarang yang jadi salah satu problem utama ya. Vision language model. Gua rasa gak cuma di vision language model, ya LLM juga dia banyak melakukan halusinasi. Tapi in this case kita akan lebih fokus ke vision language model. Kayak gitu. Oke. So kita udah tahu nih problemnya sekarang halusinasi. Dan pertanyaan keduanya, why? Halusinasi itu kenapa? So ada beberapa paper yang mention problem dari halusinasi itu disebabkan oleh apa? Salah satunya itu adalah paper ini. Paper ini ngomong kalau misalnya si halusinasi itu, ini gara-gara bias di data sama di model. Jadi gara-gara bias di data sama di model makanya dia jadinya suka halusinasi. Kayak gitu. Itu statement yang pertama. Kedua, over reliance sama language prior. Ini tuh disebabkan karena si LLM ini si vision model atau image encoder ini nggak bisa ngasih fitur yang atau token yang cukup gitu untuk si language ini buat ngertiin. So dia jadi si language ini lebih ke ignoring si vision tokennya ini. Makanya dia menjadi halusinasi. Kayak gitu. Makanya langsung jadi dia nge-skip tokennya si vision. Jadi si visionnya berarti nggak punya kontribusi di outputnya. So dia semuanya based on si language aja. Kayak gitu. Oke. Sama yang kedua itu adalah knowledge aggregation. Simpelnya kayak gini. Jadi kalau misalnya ini terjadinya biasanya sama lu kalau misalnya nge-generate long answer. Kalau long answer itu typically si language model itu dia akan nge-summary token-token sebelumnya. Kalau kita balik nih ke yang tadi di sini. Ini tuh umumnya ya si LVLM ini itu tuh dia ngetaruh si vision token itu di depan. Baru sisanya teksnya. Nah, itu masuk ke problemnya, itu masuk ke statementnya ini karena knowledge aggregation. Jadi basically kalau lu punya jawabannya panjang nih, lu bikinnya panjang nih, yang depan-depan tuh makin lama makin di summary. Jadi lama-lama yang tokennya pertama punya meaning, lama-lama akan ke summary. Jadi sesuatu yang nggak ada meaningnya. Kalau nggak ada meaningnya, itu balik lagi ke problem yang kedua. Itu over reliance sama language prior. Jadi udah, dia ignore aja. Kayak gitu. Oke. So, gimana cara solve-nya sekarang? Itu ada beberapa cara. Yang pertama itu, ya lu nge-training aja. Lu align lagi model sama additional data. Ya, itu paling gampang ya data augmentation. Ada beberapa paper yang mention data augmentation. Ini salah satunya si Lure. Lure itu, gue lupa sih. Lure itu yang di CVPR atau yang di ICLR 2024. So basically ada Lure sama si LRV ini. Basically lu cuma training modelnya dengan dataset baru aja.
contohnya Silur ini tuh dia nge-trainingnya, dia jadi bikin dataset, di mana dataset ini tuh ngandung, apa aja sih si LLM nih ngehalusinate apa sih yang dihalusinasi. Misalnya objek, additional object atau yang objek yang ada diada-adai objek yang ada diada-adain atau dia ngehalu yang lainnya. Ini ada uncertainty, co-occurrence sama, eee, ya uncertainty sama co-occurrence biasanya. Nah, dia itu caranya ya udah gue tambahin aja dataset ini. Jadi semua possibility yang mungkin bisa dihalui sama si LLM ya udah gue tandain aja. Jadi si LLM ini belajar gitu. Bagian apa aja sih yang bisa bikin dia halu. Nah, kalau dia belajar itu dia nanti nge-correct diri dia sendiri. Jadi basically ini ya data augmentasi lah. Lu harus ngelakuin data augmentasi. So basically ya lu butuh training modelnya. Cuman ya ini ekstensif lah, lu komputasionalnya, lumayan besar yang ini. Jadi ini nggak terlalu efektif. Makanya orang tuh rata-rata nge-approach-nya pakai yang training free. Salah satu pakai training free adalah self feedback. Jadi misalnya nih, lu tanya dulu, ya kan, ini contoh yang di paper ini dia nanya nih, "Who is sitting on the bench?" Gitu. Salah ternyata. Nah, lu minta feedback dari si VLLM-nya. Lu kayak ibaratnya lu nge-prompt ulang, apakah ini udah bener? Lu minta feedback lagi dari VLLM. Oh, ini ternyata salah. Oke, lu perbaiki dan lain-lain. So basically that's what we call it feedback. Lu tanya lagi sama si VLLM, si modelnya. Kayak gitu. Self feedback. Another one itu adalah auxiliary guidance. So basically kalau misalnya di VLLM misalnya nih, lu masukin gambar image biasa. Set. Contoh di gambar ini si jeruk misalnya. Yang di sini objeknya si jeruk objek di sini contoh lu bisa ketemu jeruk gak dari objek ini? Ternyata si LLM nggak bisa, si VLLM, LVLM ini nggak bisa. Terus lu tambahin dia bounding box. Ya udah kalau yang di ungu ini apa ya? Terus dia bisa kayak bentuk oke yang ini jeruk kayak gitu. Nah, si auxiliary guidance ini tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi lu ada tambahan. Lu auxiliary ini bisa lu tambahan ya. Lu pakai model object detection, jadi lu bikin kayak bounding box atau lu masking kayak gitu. Nah, salah satu si paper ini tuh dia argumennya adalah kalau misalnya nih si jeruk ini nih gue ilangin, nah itu berapa gede pengaruhnya sama outputnya. Lu punya original, lu punya gambar jeruk yang di masking, berarti lu lepas gitu. Terus berapa gede, berapa besar impact-nya. Dari itu lu dihitung. Dia di sini ada tambahan auxiliary ininya, si masking ininya. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang terakhir tuh lu nge-refining decoding-nya. Jadi sebelum lu dapat final output-nya nih, final output-nya itu yang lu bentuknya jadi teks tuh yang lu nanti sebelum lu dapat, lu kan nanti kan hasilnya kan kayak logits gitu atau distribusi. Nah, habis distribusi ini baru lu dapetin ini teksnya bentuknya kayak gimana. Kayak gitu. Nah, di step ininya nih, waktu lu ngebentuk logitsnya itu dia ditambahin rumus lagi. Jadi nggak cuma sekedar pakai basic rumus, di sini dia ada tambahin lagi. Contohnya ini dia ada bikin, dia jadi ngitung lagi yang conditional probability sama yang unconditional probability, terus lu gabung, lu hitung lagi di sini berapa besar, lu regularize. Kayak gitu, itu juga menjadi salah satu opsi untuk nge-solve masalah halusinasi kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuannya misalnya contoh untuk di mass classification yang tadinya dia nggak bisa tebak ini jeruk, dengan pakai rumus ini lu bisa nge-reassign gitu value-nya si jeruk ini jadi lebih tinggi dan lain-lain. Itu contohnya. Jadi lu ngitung ulang di si decoding-nya. Oke, ini contohnya. Oke, tapi kalau lu perhatiin ya dari yang prior work itu mereka tuh cuma consider oke, ini problem itu di LLM-nya. Si vision-nya normal. That's why. Tapi belum tahu nih, emang bener vision-nya udah ngasih yang bener gitu. Nah, itu yang akan dijawab sama paper ini. So, kita move on ke metode yang ada di paper ini. Paper ini itu dia nge-propose metode. Jadi nggak cuma si language modelnya doang yang di otak-atik, tapi juga dia si vision itu juga di otak-atik. Tapi dia main ini di latent space. So, simpel lagi nih metodenya. Ini garis besarnya. So, dia pertama harus obtain dia punya direction ya. Habis itu nanti waktu di test time-nya dia pakai direction, predefined direction ini buat nge-steering balik. Buat nge-steering dari hallucinate jadi nggak hallucinate.
Ini terms-terms yang bakal dipakai di paper ini, basically si H ini tuh dia buat nge-represent latent feature-nya. L itu per setiap layer-nya, T itu per setiap token-nya. D ini sebagai direction-nya, D itu stand for direction. Oke, ini akan kita pakai untuk the whole entire method ya. So, step satunya basic aja, lu punya image gambar biasa ya kan, lu feed forward ke modelnya ya kan, lu bisa akses tuh modelnya, misalnya contoh lava, lu punya beberapa layer di lava itu kan, lu dapat nih token-tokennya, dapat, nah lu dapatlah satu token di sini. Terus yang kedua, ini kontribusi dia, jadi dia itu nambahin, jadi inputnya nggak cuma satu single original image, tapi dia nge-perturbate dari image inputnya. Di perturbate gimana caranya? Dia dengan cara di random masking. Di sini dia pakai function, dia represent si random masking itu sebagai CI. Nah ini value berapa banyak yang di masking itu random. Sama, lu tinggal feed forward ke modelnya. Jadi lu punya latent yang bersih sama latent yang perturbate kayak gitu. Nah dia ngelakuin si perturbation ini, ya kan? Dia ngelakuin perturbation nggak cuma satu kali, dia ada beberapa ngejadiin beberapa sampling untuk per setiap image-nya. And after that ya lu nge-average lah, lu nge-average di sini. Oke, di sini jadi ada kumpulan average dari beberapa samples gitu. Oke, berarti itu yang lu hitung apa? Ini original sama si perturbate ini. Oke, intuisinya kenapa harus pakai perturbation ini? Idenya gini, kalau misalnya memang modelnya itu stable, mau lu perturbate gimana pun, as long lu masih punya semantic result itu gak akan berubah gimana-gimana. So that's why makanya dibentuk kayak gini. Makanya at the end of the day, originalnya tuh sama jarak ini harusnya nggak jauh gitu loh. Makanya di sini ada dia dihitung sebagai shifting ya, untuk dapetin delta ininya. Kayak gitu. Oke, habis itu setelah lu berapa sampel, udah dari satu image lu punya beberapa perturbation, lu lakukan ini untuk bisa lebih rawas lagi. Jadi lu punya beberapa lagi image yang lo pakai. Jadi satu sampel misalnya let's say lu jalanin 50 kali perturbation, berarti kalau 55 kali 50 kayak gitu. Basically lu punya 2500 step kayak gitu. Oke, nanti lu udah punya setiap deltanya, baru yang lu lakukan adalah udah nih lu udah dapet semuanya. Nah, baru yang lu lakukan adalah lu harus dapetin si direction-nya dari kumpulan itu. Gimana caranya? Lu pakai principal component analysis. So basically principal component analysis itu in general itu kan dimensional reduction ya. Jadi intinya principal komponen yang mereka pakai itu gini. Lu akan si principal component analysis itu dia akan taruh si dominan feature-nya itu di paling depan di sini. So basically itu nge-represent image in general. While the other komponen yang di indeks 2, 3 dan seterusnya itu dia nge-represent image spesifiknya. Seperti itu. That's why di paper ini untuk dapetin si direction untuk visionnya itu mereka cuma pakai kolom pertama doang. Basically itu image feature in general. Seperti itu. Oke. Itu easy explanation-nya. So basically sekarang lu dapet direction-nya. Oke. Untuk di text encoder-nya basically inputnya itu ada 2, dia mirip sama caranya Lur yang dia bilang. Jadi lu punya image, lu punya hallucination-nya, lu juga punya grounded-nya. Ini juga gitu inputnya di sini. Set. Contohnya si Lur, di sini dia ada VI ini V ini representative vision feature-nya. XC ini dia yang salahnya atau yang hallucinate-nya, ini yang benernya. Kayak gitu. Sama masuk ke layernya set, ini waktu di text secondary-nya lu dapetin dia punya fitur similar, averaging, that's all. Lu dapetin dia punya delta ini, shiftingnya, lu hitung di ininya, lu hitung directionnya. So lu dapetin D-nya juga. Oke, that's all. Waktu di test time, lu udah hitung nih directionnya ini. Nah di test time itu tinggal lu inject aja. Untuk per setiap layernya ini, lu harus tambahin berapa sama directionnya. Gitu. Lu control by alpha sama beta. Ini basically hyperparameter. So ya, yeah, itu eksperimen. Lu tinggal cari which one yang much better di sini. Oke. So kita masuk ke result. Ininya simple. As simple as that. So kita masuk ke result. As you can see di paper ini, mereka tes di salah satu apa namanya dataset namanya POP. Lu bisa lihat di sini.
pakai cara mereka itu improve dia punya accuracy by huge margin. So means that mereka punya hallucination itu berkurang. Kayak gitu. Contohnya kenapa mereka bisa hitung accuracy sama F1 score? Kenapa mereka bisa hitung accuracy sama F1 score? Karena datasetnya basically cuma yes or no, yes or no, yes or no, yes or no. So that's why kalau lo udah jawab yes, ya udah berarti benar. No, no, so lo bisa compare as like a 0 sampai 1 kayak gitu. More open-ended question, more open-ended dataset, mereka compare sama chair basically dataset yang buat nge-compute si hallucination. H-nya stand for the hallucination. Di sini, as you can see here, metode mereka juga cukup outperform kayak gitu. Oke, ini contohnya. Mereka ini sifatnya open-ended question dataset. Oke, ini ada salah satu ablationnya juga mereka. Basically kan ada original modelnya. Terus lu kalau misalnya cuman lu cuman nge-steering si teksnya itu seperti apa, visionnya seperti apa, baru sama text to visionnya improve sebesar apa. Ini contoh table itu ada di sini. Hey, ini contoh impact dari alpha sama beta yang tadi gue bilang. Ini untuk dataset si Cheers, which is kalau misalnya makin kecil skornya yang di sini itu yang paling bagus kayak gitu. Dan mereka found that kalau alpha sama betanya mereka setting di 0,8 itu dia lebih bagus, dia paling bagus dapatnya. Hallucination which is very small. Oke kayak gitu. Nah, salah satu kontribusi mereka itu kan mereka nggak cuma simple averaging kan, mereka lakukan PCA dulu, mereka cuma extra image in generalnya, image in generalnya, while mereka akan removing image spesifiknya, ya which is yang direplace sama PCAD letter index. Mereka cuma pakai index yang ke 0. Nah, as you can see here, ini perbedaannya secara akurasi. Kalau lo simple averaging, lo akan cuma keep di accuracy, di linear, di accuracy, di classification dataset itu cuma 62, tapi kalau misalnya pakai cara mereka itu jauh lebih efektif di sini. Itu sekitar naiknya 10%. Gitu. Oke. Take away-nya udah simple as that, papernya simple. Nah, yang bisa gue take away itu adalah gini. Ini kan paper sebenarnya ngebahas tentang si VLLM ini itu ngehalusinate bisa jadi gara-gara si visionnya juga. Nah, jadi yang lo harus lakukan adalah lo harus edit di latent space-nya. Di latent space-nya lo harus edit, maksudnya lo harus tambahin kayak lo harus shift dari yang hallucinate. Lo harus bikin perpindahannya lah antara dari hallucinate ke yang normal ya kan? Nah, sama si teksnya juga sekalian. Cuma basically itu balik lagi ke hipotesis basically. Jadi belum ada tuh yang spesifik, oh ini gambarnya kalau outputnya teksnya kayak gini, waktu lu trace back, sebenarnya yang nge-represent teks ini tuh dari tokennya si Vision ini tuh yang bagian mana itu masih belum ada. Terus paper-paper lainnya, contohnya kayak Lure, kayak contoh ini yang paper yang tadi gue mention, yang dia masking atau dihilangin satu objeknya itu juga sebenarnya hipotesa. Ya, kalau misalnya gue hilangin objek ini terus dia pengaruhnya gede, berarti modelnya salah. Itu basically hipotesa, nggak ada ground knowledge-nya gitu. Bukan nggak ada ground, lebih ke nggak ada starting point-nya juga gitu. Kenapa mereka ngelakuin seperti itu. Nah, jadi would be better kalau misalnya kita bisa nge-develop something yang bisa meng-explain kenapa teksnya bisa jauh seperti itu. Itu would be better. So I think itu bisa jadi further work, gimana kita bisa nge-explain kenapa sih hallucinate, terus ini nge-represent kemana. So kita bisa dapat satu solusi yang lebih accurate untuk nge-solve masalah ini. Kayak gitu. Oke? Ya. Oke, sekian dari gua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Apakah ada pertanyaan? Oke, gua rasa nggak ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke, bye-bye.